Terkait dengan apa, sebelum berbicara tentang produk dan dukungan yang kami berikan terhadap pengembangan UMKM oleh BSI gitu ya. Saya sedikit bercerita terkait dengan apa, kondisi UMKM yang ada di Indonesia. Kita ketahui saat ini ada sekitar 63 juta UMKM yang ada di Indonesia, dan kalau kita lihat gitu, sebesar 96% itu adalah UMKM yang bergerak di bidang mikro ya. Jadi memang kita didominasi UMKM kita adalah masih bergerak di bidang mikro, yaitu sekitar 98,68%. Sisanya adalah mereka yang bergerak dalam usaha menengah maupun usaha besar. Dan kalau kita lihat next Mbak Dina. Ya, kalau kita lihat kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto sebelumnya, Mbak, yang ada di apa secara nasional itu adalah sebesar 56%, ya, sebesar 56%. Dan kalau kita ketahui bahwasanya untuk penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita mampu menyerap sekitar 116 juta tenaga kerja yang diserap melalui kegiatan usaha UMKM yang ada di Indonesia. Ini merupakan satu kontribusi yang luar biasa ya terhadap penyerapan tenaga kerja, dan kita juga tidak bisa memandang sebelah mata terkaitan dengan keberadaan UMKM yang ada di negeri kita. Lanjut, sedangkan memang ini untuk kontribusi terhadap apa kegiatan ekspor yang ada di Indonesia memang belum terlalu besar, yaitu sekitar 14%. Nah, ini merupakan tantangan, dan barangkali dengan kondisi seperti itu Kopitu mungkin mengambil peran untuk bisa menjadi salah satu trigger gitu ya, untuk bisa apa ya, mendukung untuk pengembangan ataupun meningkatkan kontribusi ekspor UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan webinar pada kesempatan siang dan sore hari ini, yaitu mungkin ini terkait dengan apa sukses ekspor industri porang melalui apa traceability dari Kopitu. Jadi mungkin ini adalah sebagai salah satu cara mungkin kita untuk bisa meningkatkan angka kontribusi ekspor kita dari UMKM. Dan dari apa dari sisi ini apa sebagian besar produk ataupun sektor utama yang ada di UMKM, lanjut Mbak Dina ya. Dari UMKM ini memang didominasi oleh sektor pertanian ya. Salah satunya adalah mungkin ini adalah industri porang ya. Didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan perikanan gitu ya. Ini yang paling besar ya. Yang paling besar mendominasi dari segmen yang diusahakan oleh para UMKM kita. Terus yang kedua adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, terus penyediaan akomodasi dan pengangkutan ataupun jasa yang lainnya. Ini segmen sektor utama UMKM yang lagi dilakukan ataupun diusahakan oleh para pelaku UMKM di negeri kita. Lanjut Mbak Dina. Next. Ya, ini saya kembali melihat perkembangan ataupun peningkatan jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini apa namanya sepanjang tahun gitu ya. Angka kenaikannya cukup luar biasa ya, meskipun 1%, tapi 1% dari sekitar 63 juta ini mencapai hampir 1 juta orang per tahunnya ya. Jadi pertumbuhan pelaku UMKM setiap tahun terus mengalami kenaikan atau peningkatan. Ini rata-rata adalah sebesar 1 juta orang per tahun. Ya, ini merupakan para pelaku UMKM yang baru yang ada di negeri kita ya. Ini perkembangannya luar biasa, dan di sini saya juga melihat bahwasanya kami dari BSI memang mempunyai komitmen untuk terus mendukung keberadaan para pelaku UMKM dan pengembangan UMKM yang ada di apa Indonesia ya. Mungkin ini terlihat dari penyaluran pembiayaan UMKM kami. Pada tahun 2019 kami menyalurkan sebesar 25 triliun kurang lebih. Ini mengalami kenaikan sekitar 40% di tahun 2020, yaitu sebesar 35 triliun ya. Jadi ini merupakan bukti bahwasanya kami sangat mendukung terhadap kegiatan UMKM di Indonesia. Lanjut Mbak Dina. Nah,
ini adalah beberapa permasalahan UMKM yang menurut kami ya, memang ini adalah masalah-masalah klasik yang memang sering terjadi di UMKM kita ya. Yaitu pertama akses modal ya. Mungkin ini adalah peran dari kami sebagai lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan yang lainnya ya, yang mungkin akan bisa menjadi salah satu cara atau sebagai salah satu solusi yang insya Allah mungkin bisa kita berikan kepada para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Terus yang kedua adalah masalah jaringan distribusi dan pemasaran. Nah ini mungkin peran dari stakeholder yang lainnya seperti dukungan dari pemerintah ataupun dari stakeholder pendukung lainnya ya, mungkin LSM ataupun seperti mungkin lembaga-lembaga yang lainnya seperti ini peran Pak Yoyo dan teman-teman di Kopitu juga mungkin ada di sini perannya gitu ya. Terus yang ketiga adalah pengelolaan keuangan. Nah ini menyangkut kepada masalah manajemen gitu ya, ataupun pengelolaan dari industri atau dari para pelaku UMKM ini mungkin pada masalah pendampingan yang lebih banyak diperlukan oleh para pelaku UMKM gitu ya, dari kita semua. Terus yang empat adalah inovasi produk ya, ini tadi sudah disampaikan tadi oleh Ibu Dirjen ataupun tadi oleh Pak Supriyadia terkait dengan inovasi-inovasi produk dan produk-produk apa mungkin yang bisa dihasilkan oleh industri porang ini ya, mungkin terkait dengan nilai atau value yang ingin lebih ditonjolkan terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan gitu ya. Terus yang kelima adalah masalah perizinan ya. Itu yang saya lihat permasalahan klasik yang sering terjadi di UMKM kita. Ya. Terus saya lanjut, ini mungkin saya memperkenalkan terkait dengan keberadaan kami ya, Bank Syariah Indonesia di tengah-tengah masyarakat Indonesia dan di tengah-tengah ramainya industri perbankan nasional yang ada di negeri kita gitu ya. Kami hadir tadi mungkin seperti saya sampaikan adalah gabungan dari 3 bank syariah terbesar. Jadi artinya 3 bank syariah terbesar bergabung menjadi satu, otomatis kami menjadi lebih besar lagi gitu ya. Jadi kami hadir di sini adalah menjadi bank terbesar nomor 7 di Indonesia ya. Jadi menjadi bank terbesar nomor 7 dengan aset sekitar 240 triliun ya. Jadi yang nomor 1 itu BRI, terus Mandiri, BCA, BNI gitu ya, terus BTN dan Bank CMB Niaga. Kita adalah nomor 7 Bank Syariah Indonesia. Dan ini dengan bergabungnya ini kita juga mempunyai banyak outlet ataupun cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 1.365. Jadi insya Allah mungkin dengan keberadaan outlet kami yang tersebar, kami akan berusaha untuk bisa memberikan layanan yang terbaik bagi para stakeholder atau pada semua nasabah ataupun pelaku-pelaku usaha yang ada di pelosok Nusantara. Ini dan kami juga mempunyai ATM juga cukup banyak ya, ada sekitar 1.700 yang bisa melayani berbagai transaksi yang insya Allah mungkin kami juga terus mengembangkan teknologi terkait dengan kebutuhan dari para nasabah ataupun para pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Indonesia ya. Jadi kami terus berusaha untuk mengembangkan berbagai hal terkait dengan peningkatan layanan yang insya Allah mungkin ingin kami berikan kepada semua stakeholder. Lanjut. Baik, ini mungkin saya sedikit cerita tentang bisnis model perbankan syariah. Memang kebanyakan mungkin kalau kita orang awam barangkali terkadang melihat dari sisi bahwasanya mungkin sama saja gitu ya antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Padahal kalau kita lihat dari sisi proses ataupun dari sisi bagaimana kita melihat proses dari perbankan itu mungkin mendapatkan atau menghimpun dana ataupun sampai dengan menyalurkannya, ini memang ada beberapa perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional gitu ya. Kalau kami di perbankan syariah memang kami juga mempunyai fungsi juga atau mempunyai tugas juga sebagai penghimpun dana yang ada di masyarakat ataupun di lembaga-lembaga gitu ya. Dan insya Allah nanti kami juga akan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan gitu ya, dalam bentuk pembiayaan. Tentunya kami menyalurkan dalam bentuk pembiayaan ini juga mempunyai berbagai macam akad yang biasa kami lakukan, dan setiap produk yang kami
pasarkan ataupun yang kami bisa berikan kepada nasabah itu adalah semua sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau dari Dewan Syariah Nasional gitu ya. Insya Allah mungkin akan bisa menjadi lebih berkah lagi. Dan biasanya akad yang kami berikan atau yang kami lakukan itulah pertama akad jual beli atau murabahah, terus akad bagi hasil atau musyarakah, dan akad sewa atau ijarah. Tentunya mungkin kalau lebih apa detail lagi ataupun lebih kita ingin lebih mengerti lagi, barangkali nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi apa kantor kami yang terdekat yang ada di yang sekitar ada 1365 outlet tadi ya. Insya Allah mungkin kami akan terus memberikan literasi ataupun penjelasan-penjelasan terkait dengan apa sih bedanya perbankan syariah dengan perbankan konvensional, dan kira-kira produk apa sih yang biasa dijual oleh perbankan syariah. Jadi secara apa fungsi perbankan mungkin hampir sama gitu ya, tapi secara produk dan secara akad gitu kami memang berbeda dengan perbankan konvensional. Dan insya Allah mungkin seluruh akad ataupun seluruh produk yang kita berikan, yang kita jual gitu ya istilahnya, ini semua sudah mendapatkan mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Lanjut, Mbak Dina. Oke, ini bentuk komitmen kami terhadap UMKM ya. Ini mungkin banyak kembali yang dilakukan teman-teman baik dari mikro maupun dari kecil dan menengah gitu ya. Kami dengan gabungan dari 3 bank ini yang masing-masing mempunyai best practice yang unggul gitu ya. Kami tetap mempunyai komitmen gitu ya untuk terhadap segmen UMKM ini. Kami juga selama ini penyaluran pembiayaan kami juga banyak yang kami salurkan kepada komunitas yang penyaluran berbasis komunitas ya, misalnya seperti kayak perkumpulan-perkumpulan mungkin salah satunya mungkin yang sedang dikoordinir oleh Pak Yoyo ini ya, mungkin yang tergabung dalam Kopitu ini, termasuk juga komunitas yang selama ini menjadi sasaran atau bidikan dari proses pemberian fasilitas pembiayaan dari kami ya. Terus kami juga menyalurkan kepada penyaluran berbasis lingkungan masjid atau berbasis pesantren gitu ya. Dan kami juga mempunyai banyak kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun BUMN atau lembaga-lembaga swasta lainnya dalam rangka penyaluran pembiayaan UMKM tersebut. Ya, ini bukti komitmen kami. Kami juga mendukung keberadaan UMKM yang ada di Indonesia. Lanjut, Mbak Dina. Lanjut, Mbak. Kita langsung kepada ini aja, Mbak, kepada produk aja. Lanjut. Nah, ini produk-produk yang ada di kami yang mendukung UMKM ya. Sebelumnya, Mbak. Sebelumnya. Oke, sebelumnya. Nah, ini produk yang ada di kami untuk mendukung UMKM yang mulai dari produk pendanaan, pembiayaan maupun digital banking. Nah, kalau kita lihat dari produk pendanaan ini ya, mungkin sama kita juga punya giro, tabungan dan deposito. Nah, ini mungkin ini kita adalah untuk jasa ini Pak Yoyo, kita juga punya produk LC, SKPDN ya maupun remiten. Nah, ini untuk menjembatani teman-teman dalam rangka ekspor impor tentunya ya. Kami juga punya layanan LC, SKPDN maupun remiten. Terus untuk pembiayaan kami mulai dari konsumer gitu ya, mikro, SME, pawning adalah gade ya. Termasuk juga kami sudah juga mempunyai kartu pembiayaan. Kalau mungkin di bank konvensional namanya kartu kredit gitu ya. Di kami juga ada kartu pembiayaan namanya Hasanah Card. Sedangkan untuk layanan digital banking nih kami juga mempunyai layanan cash management, e-banking, m-banking dan lain sebagainya, termasuk juga EDC. Ini yang produk-produk kami yang kami siapkan untuk bisa mendukung dukungan kami terhadap UMKM, baik itu mulai dari mengelola transaksi sampai dengan pembiayaan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini untuk produk-produk pembiayaan kami secara garis besar ya, yang tadi adalah untuk mikro ya. Mikro itu kami ada yang namanya super mikro dan ada yang namanya
mikro biasa gitu ya. Untuk super mikro tadi biasanya kami berikan untuk pelaku-pelaku UMKM dengan pembiayaan besarnya adalah di bawah 20 juta gitu ya. Sedangkan untuk yang mikro tadi, yang mikro biasa tadi ini kami berikan untuk jumlah pembiayaan adalah sebesar 20 juta sampai dengan 500 juta, di mana KUR termasuk bagian di dalamnya. Sedangkan yang lebih di atas lagi ini yang mungkin ada di divisi saya gitu ya. Sebelumnya Mbak Dina adalah produk SME, di mana produk SME ini kami berikan dengan plafon mulai dari 200 juta sampai dengan 25 miliar ya, dengan berbagai macam produk pembiayaan. Ini ada namanya BSI modal kerja gitu ya. Ini bisa kita berikan untuk semua pelaku usaha mulai dari plafon 200 juta sampai dengan 25 miliar. Ya, terus kami juga banyak sekali produk gitu ya. Ini ada konstruksi, ada untuk kegiatan usaha SPBU. Tapi kalau yang berkaitan dengan produk-produk yang untuk pembiayaan usaha yang umum gitu ya, ini kami lebih banyak mungkin menggunakan produk BSI modal kerja. Terus kami juga sebetulnya mungkin nggak tercantumkan di sini juga ada produk untuk pembiayaan kegiatan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha gitu ya. Tentunya dengan produk-produk kami yang insya Allah mungkin bisa mensupport keberadaan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami bisa hadir dalam kaitan dengan dukungan terhadap para pelaku usaha yang ada, UMKM yang ada di Indonesia. Barangkali mungkin ini Pak Yoyo dan Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap lebih banyak pada sharing ataupun tanya jawab terkait dengan hal-hal yang kaitan dengan produk kami di BCI, dan terkait juga dengan keberadaan kami di antara para pelaku usaha UMKM. Itu aja mungkin dari saya, Bapak. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.